Oke, sebelumnya selamat pagi semua, selamat pagi teman-teman. Terima kasih karena sudah hadir di Zoom sharing session hari ini. Eh, Kami harapannya bisa membantu dan memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih kuliah di LSBF Singapura, khususnya di jurusan Accounting dan Finance. Telah hadir juga bersama kita di sini ada Pak Sandi dari LSBF Singapurnya. Sehingga teman-teman yang misalnya kepo dan ingin tahu lebih lanjut bisa langsung menanyakan nanti ke Pak Sandi. Oke, sebelumnya gimana kabarnya Pak Sandi? Eh, Terakhir kita Zoom itu di bulan berapa ya Pak ya? Juli ya? Bulan Juli Iya, sepertinya. sekitar bulan Juli. Akhirnya sekarang kita bertemu lagi dengan LSBF. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Esti bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Ini semalam baru nyampe dari Surabaya. Oke. Iya. Nah, Pak Sandi untuk nanti kegiatannya seperti biasa. Jadi ada Mm-mm, pemaparan, Pak Sandi bisa mm-mm. memaparkan eh, PPT-nya berarti dari Pak Sandi langsung ya, share Ya, screen. ya betul. Oke, nah kemudian setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa bertanya apa aja sama Pak Sandi karena waktu kita juga lumayan panjang ya dari jam 10 sampai jam 12. Oke, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar nih untuk mengetahui bagaimana sih jurusan Finance dan Accounting di LSBI Singapura. Makanya saya eh, langsung berikan ke Pak Sandi untuk mengambil alih Zoom sharing session hari ini. Baik, terima kasih Esti. Sebentar ya, saya akan share my screen. Baik, screen sharing saya sudah terlihat, Sudah Esti. Pak, sudah. Baik, oke. Selamat pagi semuanya. So, oke, I'm so happy bisa ketemu lagi dengan tim dari Tutor Travel dan juga ketemu lagi dengan teman-teman yang mungkin bulan Juli lalu sudah pernah join atau mungkin ada juga yang baru banget join pagi ini. Selamat datang semuanya. Tadi Esti pernah sudah menginformasikan juga kalau ada teman-teman yang sedang mencari program S1 dan ada juga yang ingin mencari informasi mengenai program S2. Nah, ini adalah tempat yang tepat buat teman-teman semuanya karena saya akan memberikan informasi mengenai program Accounting and Finance yang ada di kampus LSPF Singapura. Sebelumnya, buat yang baru pertama kali ketemu dengan saya atau join dengan Tutor Travel, perkenalkan nama saya Sandi. Saya adalah Business Development Manager dari London School of Business and Finance Singapore Campus atau biasa disebut LSPF. Pada pertemuan pertama kita yang lalu di bulan Juli, saya sudah memberikan informasi mengenai LSPF Singapura. Nah, kali ini saya akan memberikan more detailed information mengenai jurusan Accounting dan Finance yang ada di LSPF Singapura. Nah, mungkin ada yang pernah ke Singapura sebelumnya? Mungkin bisa kasih emoticon, raise hand atau jempol misalkan. Oke, sebenarnya masih pagi-pagi nih, masih malu-malu. Oke, baik. Oh, Lorencia udah. Thank you, Lorencia. Baik, mungkin aku akan mulai dengan brief introduction again tentang LSVF Singapore Campus. Jadi, LSVF Singapura adalah salah satu kampus swasta yang lokasinya di Singapura. Kalau melihat dari sejarahnya, LSVF sendiri berdiri di UK, di London tepatnya, di tahun 2003. Kemudian di tahun 2011, LSBF ini
membuka kampus baru di Singapura. Kenapa? Karena memang demand-nya cukup besar dari students di Asia. So that's why LSBF decided untuk membuka kampus baru di Singapura. Dan LSBF juga bekerja sama juga dengan University of Greenwich. University of Greenwich ini adalah salah satu universitas negeri di UK. Jadi, teman-teman belajarnya di LSPF Singapore Campus, kampusnya di Singapura, dan pada saat lulus akan mendapatkan gelar atau ijazah S1-nya itu dari University of Greenwich. Jadi, teman-teman tidak perlu terbang jauh-jauh ke UK. Kalian bisa belajar di Singapura, tinggal di Singapura, experience living di Singapura, dekat dengan Indonesia, nggak perlu jauh-jauh dari parents. Kalau kalian misalkan LDR dengan pacar kalian juga time difference-nya nggak beda banget, cuma sejam aja perbedaan waktunya. Nah, kemudian lokasi kampus LSPF ini berada di pusat bisnis Singapura di daerah Tanjung Pagar tepatnya. Jadi daerah Tanjung Pagar itu adalah bisnis distrik area di Singapura. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, bisa membayangkan kalau kampus Singapura, kampus LSPF Singapura itu berada di lokasi SCBD area. Di, eh, jadi di situ memang pusat perbankan, perkantoran, semua dalam satu area tersebut. Nah, kampus LSPF berada di daerah tersebut. Yang pastinya buat teman-teman yang nanti ingin kuliah di LSPF Singapura pada saat belajar, kalian akan merasakan atmosfer bekerja di Singapura itu seperti apa. Karena bertemu langsung dengan para profesional-profesional yang bekerja dan juga bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai lowongan-lowongan pekerjaan yang memang ditawarkan di sekitar kantor-kantor tersebut. Karena lokasi kampus LSPF ini berada di salah satu gedung perkantoran dan kita menyebutnya City Campus. Pada saat kalian masuk dari lobi ke ruang kelas LSPF, itu kalian harus melewati lift. Nah, di lift itu akan ada informasi-informasi mengenai any job opportunity yang ada di Singapura. Dan pastinya itu bisa kalian apply, tetapi setelah kalian lulus dari program S1 atau S2. Kemudian, dengan belajar di Singapura, sudah pasti biaya kuliahnya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan belajar di UK langsung. Karena, of course, harganya sudah disesuaikan dengan harga yang di Asia. Tetapi, kualitasnya dan standarnya itu tetap sesuai dengan UK standard. Karena semua tugas dan exam itu akan dikirimkan ke partner universitas kita. Dan mereka, tim academics yang ada di Universitas Partner LSPF Singapura yang akan melakukan assessment, yang akan melakukan pengecekan. Jadi memang standarnya tetap sesuai dengan standar dari UK. Bahkan setiap 3 bulan sekali itu ada tim auditor dari UK, dari partner UK kita, datang ke kampus LSPF Singapura untuk melihat apakah sistem pengajarannya itu memang sesuai dengan standar dari partner UK kita. Sebagai contoh, program yang bekerja sama dengan University of Greenwich. Setiap 3 bulan sekali, tim dari University of Greenwich dari UK terbang ke Singapura, ke LSPF kampus. Mereka akan melihat, akan assess, dan melakukan audit bagaimana sih sistem pengajaran yang dilakukan, apakah memang sesuai dengan standar yang ada di UK gitu. Jadi kalian tidak usah khawatir. Walaupun belajarnya di LSPF Singapura, kampus Singapura, tenaga pengajarnya pun juga dari lokal Singaporean, tetapi standarnya itu sesuai dengan standar dari UK atau dari Inggris. Selain itu, LSPF juga sudah terregister ke Committee for Private Educations. Karena semua private education institutions yang ada di Singapura, sebelum mereka bisa beroperasi di Singapura, they have to be registered dan pass the criteria from Committee for Private Education Singapura. Nah, CPE ini adalah salah satu badan dari pemerintah Singapura yang memang meregulasi semua private education institutions yang ada di Singapura. They will check whether the institutions is meeting the government standard atau enggak. So, ini
another safety measure dan juga salah satu hal yang bikin parents dan students yakin untuk memilih belajar di Singapura. Karena walaupun kampusnya itu kampus private atau kampus swasta, standarnya sudah harus sesuai dengan pemerintah Singapura, yang artinya sama dengan standar sekolah negeri. Dan itu dibuktikan dengan adanya satu LSPF terdaftar di Committee for Private Education Singapore. Dan Committee for Private Education ini akan memberikan sertifikat kepada institusi-institusi yang memang sudah lolos sertifikasi mereka. Buktinya dengan memberikan EduTrust Certificate. LSBF sendiri sudah memiliki EduTrust Certificate dari pemerintah Singapura, yang artinya programnya memang sudah sesuai dengan standar dari pemerintah Singapura. Dan sama levelnya atau sama dengan sekolah-sekolah punya pemerintah atau sekolah negeri. Kemudian dari partner UK kita pun juga setiap 3 bulan sekali selalu mengadakan audit terbang ke Singapura untuk melihat sistem pengajarannya seperti apa. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir lagi apakah sistem pengajaran di LSPF Singapura itu sesuai dengan standar dari pemerintah Singapura sendiri atau ijazahnya diakui secara global walaupun nasional di Singapura. Semuanya jawabannya iya. Standarnya sudah diakui pemerintah Singapura, sama dengan sekolah negeri, kemudian ijazahnya pun juga diakui di Singapura dan juga secara global. Tadi kita sudah melihat mengenai LSBF Singapura, sejarahnya seperti apa, kemudian akreditasinya seperti apa. Sekarang saya akan memberikan informasi, sharing dengan kalian, kenapa sih kita bisa memilih atau decided untuk belajar di LSPF Singapura. Ada beberapa alasan. Yang pertama, degree atau ijazah yang akan kalian dapatkan, baik itu ijazah S1 atau S2, itu akan diberikan oleh UK Universitas Partner SPF dan itu sudah diakui secara global. Jadi again, kalian belajar di Singapura, tetapi pada saat lulus, kalian akan mendapatkan gelar S1 dari UK. Yang kedua, sudah pasti tuition fee-nya akan sangat affordable dibandingkan dengan belajar langsung di UK. Dan fun fact-nya, LSPF Singapura adalah salah satu kampus di Singapura yang memiliki tuition fee paling affordable. Saya kasih sedikit bocoran nih. Biaya kuliah S1 di LSPF, total durasinya, total fees untuk menyelesaikan S1 itu antara 28.000 dolar Singapura hingga 35.000 dolar Singapura. Itu sampai selesai. Kalau untuk khusus untuk accounting and finance itu biaya kuliahnya untuk S1 itu sekitar 28.000 dolar Singapura. Itu sampai selesai. Jadi it's very affordable. 1 tahun hanya sekitar 14.000 dolar Singapura. Sedangkan kalau untuk program S2 biaya kuliahnya itu sampai 25.000 dolar Singapura. Masih sangat affordable. Selain itu, alasan yang lain adalah pembelajaran di LSPF Singapura itu sangat fleksibel. Kalian bisa memilih mengikuti programnya secara full time, sorry, this is not part time, secara face to face atau blended learning. Jadi kalian ada dua pilihan, face to face di Singapura atau blended learning dari Indonesia. Blended learning di sini artinya kalian mengikuti pembelajarannya secara online atau daring dari Indonesia dan itu live online. Tetapi pada saat exam, kalian harus terbang ke Singapura untuk mengikuti examnya. Dan exam pun juga hanya dilakukan setiap 4 bulan sekali. Jadi, it's very easy and convenient buat teman-teman yang mungkin bekerja di Indonesia, jadi harus tidak bisa setiap hari ke Singapura. Gitu. Kita memberikan flexibility seperti itu supaya bisa mengakomodir setiap kepentingan siswa. Of course, dari saya pribadi, I will highly encourage every one of you untuk belajar face to face di Singapura. Kenapa? Sudah pasti experience-nya akan berbeda. Kalau kalian belajar ke Singapura, kalian akan merasakan bagaimana sih living di Singapura itu seperti apa.
kalian harus mengatur waktu, kalian harus mempersiapkan diri, misalkan harus bangun pagi jam berapa, lalu naik transportasi umum, persiapan jalan, how to get there from your accommodation ke train station atau ke MRT station atau ke bus station, itu kalian harus perhitungkan gitu. Kemudian selain dari level of time managementnya, kalian juga bisa menjadi semakin mandiri karena kalian akan tinggal sendiri jauh dari orang tua, so you have to prepare everything by your own. Tetapi kalau mengenai intensitas komunikasi atau interaksi dengan dosen, baik itu secara face to face atau students yang mengambil blended learning, itu sama saja, tidak ada perbedaan. Jadi, walaupun teman-teman mengambil belajarnya secara blended learning dari Indonesia, kalian tetap bisa berinteraksi dengan dosen dan juga berinteraksi dengan teman-teman yang ikut kelasnya face to face. Karena memang kelasnya itu live online. Jadi, kalian akan mengikuti kelas secara daring dari Indonesia melalui Zoom biasanya. So, it's like a live stream from Singapore. Gitu. Selain itu, durasi belajar di LSP itu juga sangat singkat. Untuk S1, durasinya hanya 24 bulan saja. It's very short, only 2 years. Dan untuk master hanya 1 tahun atau 12 months. Untuk program ini, bachelor dan master, memang bukan program percepatan atau akselerasi. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau wah kalau programnya S1 hanya diselesaikan dalam 2 tahun, pasti materinya akan padat sekali. Tidak sama sekali. Kenapa? Kembali lagi, LSBF Singapura bekerja sama dengan salah satu UK Universitas, University of Greenwich, dan di UK program S1 itu durasinya hanya 3 tahun saja. 3 tahun itu pun juga ada libur-libur yang panjang seperti summer break, lalu ada Easter break, Christmas holiday, dan juga libur-libur nasional yang ada di UK. Pada saat program ini kita bawa ke Singapura, diajarkan di Singapura, kita menyesuaikan dengan culture atau tradition yang ada di Singapura. Di mana di Singapura tidak ada libur-libur yang panjang seperti summer break. Nah, summer break itu biasanya durasinya bisa 2 sampai 3 bulan. Nah, kalau dalam 3 tahun itu ada 3 kali summer break, kita sudah kehilangan 9 bulan waktu belajar karena pada saat dibawa ke Singapura karena tidak ada libur kayak summer break yang liburnya panjang-panjang, so that's why programnya bisa selesai lebih cepat, hanya 24 bulan saja. Lalu, walaupun ini programnya only 24 months, teman-teman tetap akan mendapatkan transkrip like 3 years transkrip. Dalam artian, kalian akan mendapatkan transkrip tahun pertama, transkrip tahun kedua, dan transkrip tahun ketiga. Jadi, walaupun program ini 24 months atau 2 years, kalian tetap akan mengikuti pelajaran like 3 academic years. Berarti, 1 academic years itu durasinya adalah 8 bulan. 8 kali 3, 24 bulan. Gitu. Tahun pertama 8 bulan, second year 8 bulan, and third year 8 bulan juga. Jadi, kalau teman-teman bingung apakah bisa progres ke master program setelah selesai program S1 dari LSPF, jawabannya bisa. Karena walaupun durasi program ini 24 bulan saja, tetap setara dengan 3 years university program. Gitu. Kemudian kalau untuk program master durasinya hanya 1 tahun saja sama seperti dengan program master yang ada di UK. Memang ini bukan program percepatan, ini program memang yang normal, like just regular program 12 months. Selain itu, program di LSPF itu modul-modulnya memang sesuai dengan atau didesain dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Jadi, apa sih yang menjadi kebutuhan di dunia kerja di bidang accounting and finance? Itu akan diajarkan di LSPF Singapura. Dengan tujuan pada saat teman-teman nanti graduate, ilmu yang kalian pelajari itu bisa langsung digunakan dan diaplikasikan dalam dunia kerja. Gitu.
Oh ya, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di chat box. Nanti, oh, udah ada pertanyaan. Esti, mungkin pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu. Kita akan jawab at the end of the session ya. Iya, betul. Kita tampung dulu Oke. ya Kak. Kak Haris Darmawan mungkin bisa stay dulu nih di Zoom-nya. Hmm. Oke, lanjut Pak. Oke. Baik. Sekarang kita akan lebih going deep into the programs that we are offered at LSPF Singapore. Sesuai dengan tema kita hari ini mengenai accounting and finance, jadi saya akan memberikan informasi mengenai program-program apa yang relate dengan accounting and finance yang ditawarkan di LSPF Singapura. Untuk program accounting and finance, LSPF bekerja sama dengan University of Greenwich dari UK. University of Greenwich ini adalah salah satu public university atau kalau dalam bahasa Indonesia atau di Indonesia dikenal dengan Universitas Negeri atau PTN seperti UGM, Undip, ITB, IPB, UI seperti itu. Jadi University of Greenwich adalah salah satu universitas negeri yang ada di UK. Program-program apa saja yang LSPF bekerja sama dengan University of Greenwich? Yang pertama, untuk program S1 adalah Accounting and Finance. Teman-teman bisa melihat nama programnya adalah BA Honors Accounting and Finance. BA adalah Bachelor of Arts, Honors Accounting and Finance. BA ini adalah nama untuk program S1 dan Honors. Kenapa ada Honors? Di luar negeri, S1 itu ada yang sebutannya ordinary, ada juga yang sebutannya honors. Terutama untuk yang durasinya 3 tahun saja. Untuk negara-negara seperti Amerika, Kanada, mereka memang tidak mengenal sistem honors atau ordinary karena memang durasi S1-nya itu 4 tahun, sama seperti Indonesia. Di Indonesia juga tidak mengenal sistem honors atau ordinary karena S1-nya 4 tahun. Kalau untuk yang S1 durasinya hanya 3 tahun saja, itu ada yang namanya Bachelor's Honors atau Bachelor's Ordinary. Kalau Bachelor Honors, artinya untuk menyelesaikan gelar S1 itu ada tugas akhir yang harus dibuat. Baik itu dalam bentuk thesis atau skripsi, atau mengerjakan suatu project writing. Sedangkan untuk Bachelor of Ordinary, untuk menyelesaikan gelar S1, itu tidak perlu membuat tesis atau membuat suatu project. Mereka hanya perlu menyelesaikan atau mengambil set of mata kuliah dari tahun pertama sampai terakhir saja. As long as pas, ya lulus S1 tanpa perlu membuat suatu hasil akhir skripsi atau tesis. Nah, itu bedanya antara Bachelor Honors atau Bachelor Ordinary. Karena program di LSPF ini ada gelarnya honors, jadi akan ada tugas akhir yang harus dibuat. Tetapi tugas akhirnya bukan skripsi. Tugas akhirnya adalah project writing, di mana kita bisa membuat suatu project dan kita report dalam bentuk writing report seperti itu. Seperti mini thesis. Jumlah kata-katanya, jumlah word-nya tidak sebanyak thesis. Gitu. Kemudian program berikutnya adalah program Master in Finance and Investment. Durasinya ini adalah 12 bulan dan gelarnya juga sama dari University of Greenwich. Jadi ini adalah program Accounting dan Finance yang ditawarkan di LSPF Singapura dan kerjasama dengan University of Greenwich. Kemudian, karena program ini bekerja sama dengan University of Greenwich, teman-teman akan mendapatkan ijazah S1 atau ijazah S2-nya itu dari University of Greenwich. So, LSPF Singapura tidak akan memberikan ijazah apapun atau dual degree, no. Gelarnya hanya satu dari University of Greenwich saja. Ijazah S1 dan ijazah S2-nya. Yang artinya, teman-teman juga
teman-teman berhak untuk mengikuti wisuda di Greenwich gitu. Walaupun di LSPR Singapura juga tetap ada wisuda juga. So every years kita selalu mengadakan wisuda atau graduation ceremony untuk students yang sudah menyelesaikan gelar S1 dan juga gelar S2. Tetapi kalau teman-teman memilih ingin ikut wisuda di University of Greenwich di UK itu juga possible banget. Baik. Nah, sekarang kita akan going more details ke masing-masing program. Kita mulai pertama dengan program S1 Accounting and Finance. Durasi program ini 24 bulan, hanya 2 tahun saja. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, ini bukan program akselerasi atau percepatan yang kurikulumnya itu dipadatkan. No, not, not at all. Programnya tetap jalan reguler, hanya saja tidak ada liburan-liburan panjang yang sampai 2 bulan, 3 bulan itu tidak ada. Gitu. So that's why programnya bisa lebih cepat. Kemudian dalam 1 minggu, teman-teman itu akan belajar sebanyak 5 kali atau belajar 5 modules. 1 hari, 1 modules. 1 modules itu durasinya 3 jam. Jadi Senin belajar 3 jam di kelas, Selasa juga 3 jam, Rabu 3 jam, Kamis 3 jam, Jumat 3 jam. Itu saja. Jadi bukan belajar dari pagi sampai sore. So it's like only 3 hours per day. Jadi kalian punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri atau prepare untuk pelajaran setelahnya atau mengerjakan tugas. Lalu program ini akan di awarded atau degree-nya akan diberikan dari University of Greenwich. By the way, ijazah yang akan kalian dapatkan itu sama persis dengan ijazah yang akan didapatkan oleh students yang belajar langsung di University of Greenwich. So, dengan belajar di LSF Singapura, kalian bisa hemat satu tuition fee, karena tuition fee-nya jauh lebih affordable dibandingkan dengan belajar langsung di UK. Dan program ini didesain untuk teman-teman yang tertarik di bidang accounting, audit, taxation, atau finance. Untuk modulsnya, aku bagi ke beberapa part nih. Foundation ini yang paling basic biasanya akan diajarkan di 8 bulan pertama. Seperti intro to accounting, intro ke finance dan economics, kemudian quantitative methods. Setelah itu masuk ke yang lebih advance lagi, mulai ada financial accounting, management accounting, taxation, dan juga business law. Nah, ini yang sudah mulai masuk ke tahun-tahun akhirnya. Di tahun kedua itu sudah mulai masuk ke financial management, ada advanced accounting. Nah, yang terakhir adalah project management dan juga professional development. Professional skill ini adalah tugas akhir biasanya, di mana kalian membuat suatu project dengan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Gitu. Jadi inilah modul-modul yang akan kalian pelajari selama mengambil program accounting dan finance di LSPR Singapura. Kemudian karena LSPR Singapura sangat relate dengan jobs, I mean dengan ilmu yang dipelajari itu memang bisa langsung diaplikasikan dengan dunia pekerjaan. Kita akan breakdown masing-masing modulnya nih yang relate dengan dunia kerja di bidang accounting dan finance. Nah, yang pertama financial accounting. Biasanya financial accounting ini digunakan untuk mempersiapkan financial statement. Nah, ini sangat berguna buat teman-teman yang nantinya ingin masuk dalam dunia bisnis. Karena based on the financial statement ini, kita bisa melihat status dari perusahaan tersebut. Apakah we are in a good financial status at the moment atau enggak. Kalau misalkan bagus, next step-nya apa untuk grow the revenue? Atau kalau memang misalkan revenue-nya masih stagnan, kita harus melakukan apa saja nih supaya kita tidak collapse seperti itu. Nah, ini juga ada manajemen accounting, ini lebih ke cost analysis dan juga strategic decisions.
Taxation. Taxation ini sangat important karena sangat relate dengan tax compliances karena setiap perusahaan yang beroperasi di sebuah negara itu mereka harus taat dengan pajak. Dan kalian juga akan belajar mengenai sistem perpajakan, baik itu yang diterapkan di Singapura dan juga yang diterapkan di UK. Lalu ada juga audit and assurances. Assurance itu untuk mengevaluasi bagaimana sih si company ini berjalan. Lalu strategic financial management lebih ke long term financial planning untuk bisnis. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya, financial planning ini sangat berguna untuk growth the business itu sendiri. Dan itu semua bisa dilihat dari dari sisi accounting dan juga dari sisi finance. Kalau kita berbicara mengenai career opportunities untuk students yang mengambil program S1 Accounting and Finance, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan atau jobs description yang memang memerlukan skills di bidang accounting and finance. Salah satunya adalah accountant, auditor, ada tax consultant juga. Oke, nanti aku akan share juga kenapa sih program accounting and finance ini sangat populer di Singapura dan demand-nya seperti apa. We will come to that part later. Okay, so that's all about the S1 program, Bachelor of Arts Honors in Accounting and Finance. Oke, mungkin to make it clear, belajar accounting and finance itu sebetulnya tidak melulu bekerja di bank, karena sebetulnya eh, chance-nya itu sangat vast, sangat besar sekali. It's not always related to bank. Kalian bisa bekerja di suatu multinational companies, bisa bekerja di IT company sebagai business analysisnya atau financial analysisnya gitu. So it's not always about bank or finance or wealth management. So it's very broad karena semua perusahaan, eh, semua usaha mereka pasti memerlukan sistem atau orang yang tahu bisa membaca, bisa report mengenai finance, tax, kemudian business analysis juga bisa diambil dari path accounting and finance ini. Berikutnya kita akan moving ke program S2 atau Master in Finance and Investment. Program ini durasinya hanya 1 tahun saja, 12 months, dan gelarnya masih sama, akan diberikan dari University of Greenwich. And then program ini sangat menarik. Program SU ini sangat menarik karena combines antara knowledge tentang finance dengan sistem analytics dan juga machine learning atau software-software AI yang biasa digunakan di bidang finance. Dan ini sangat tepat banget, misalkan nih, students sudah punya background di bidang accounting and finance atau punya pengalaman kerja yang relate di bidang accounting and finance, kemudian ingin upgrade skill mereka supaya supaya bisa lebih mendapatkan informasi mengenai sistem finance yang lebih advance dan juga tools-tools atau software-software apa yang digunakan di bidang finance. Kita akan breakdown modules atau materi pelajarannya akan dipelajari selama 1 tahun. Ada Foundation of Scholarship dan Academic English. Ini adalah mata pelajaran untuk mempersiapkan students atau siswa supaya bisa menggunakan metode-metode research yang tepat dan juga penggunaan bahasa Inggris yang biasa digunakan dalam dunia akademik. Financial engineering dan juga machine learning, kemudian ada principle of finance dan juga financial analysis dan juga valuations. Nah, investment management dan juga financial market dan products. Modul keempat ini sangat populer karena sekarang ini banyak orang yang sudah mulai
aware dengan investasi. Kalau zaman dahulu investasi hanya kebanyakan orang tahu, mostly people knows yang dia based on diajarkan dari sekolah, mereka taunya dari hanya simpan duit ke bank, deposito, atau mungkin emas, tanah. Nah, sekarang sudah sangat broad banget. Pilihannya ada banyak banget. Ada cryptocurrency, ada surat berharga, ada ada saham, any kind of instrument yang bisa digunakan untuk investasi. Dan di Singapura sendiri adalah salah satu pusat finance dan juga banking di Asia. Banyak sekali orang-orang yang kaya yang menaruh dana mereka di Singapura untuk dimasukkan ke pos-pos investasi tertentu. Dan itu membutuhkan seorang atau seseorang yang tahu betul mengenai sistem investasi dan juga wealth management. Dan ini akan dipelajari di program S2 ini. Jadi kalian akan tahu bagaimana caranya memaksimalkan uang yang ada untuk diinvestasikan ke suatu tools tertentu, mungkin ke saham, ke surat berharga, atau any type of atau falas supaya bisa mendapatkan maksimal revenue. Yang terakhir, ada research method dan juga research project. Memang untuk program finance and investment ini tidak ada dissertations, tetapi akan ada project writing juga yang harus dikerjakan sebagai salah satu syarat kelulusan. Sekarang kita lihat applications dari masing-masing modul tersebut dalam dunia nyatanya. Untuk financial engineering dan machine learning, ini akan digunakan sebagai atau data driven financial modeling dan fintech roles. Biasanya kalau teman-teman masuk dalam pekerjaan fintech, dalam bidang fintech seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, itu kan salah satu fintech. Mereka akan menggunakan data-data dari informasi yang tersedia dan juga dari machine learning. Ini AI based. Lalu investment management. Ini yang saya sebutkan tadi, belajar mengenai portfolio analysis, kemudian wealth dan juga manajemen sistem. Di mana bagaimana sih caranya kita memaksimalkan revenue dari uang yang ada, kita masukkan ke beberapa instrumen supaya mendapatkan revenue paling maksimal. That's investment management. Oke, financial analysis dan juga valuation. Kalau ini digunakan untuk company valuation, misalkan kita ingin, so ada suatu perusahaan ingin merger, let's say ada dua uh, bank yang ingin merger jadi satu. Nah, belajar financial analysis dan valuation ini sangat berguna. Apakah suatu perusahaan yang akan kita ajak merger itu sedang dalam kondisi yang baik atau tidak? Nah, nanti akan memberikan suatu acquisition decisions, apakah berhak diakuisisi atau tidak perlu diakuisisi gitu. Untuk research project memang untuk sangat relate dengan tugas akhir students, yaitu membuat suatu written project yang bisa menyelesaikan real financial challenges dalam suatu industri accounting atau finance atau relate dengan accounting and finance. Nah, sekarang mengenai career opportunities untuk program finance and investment nih, buat students yang sudah selesai S2 di bidang finance and investment, beberapa career yang bisa kalian lihat atau bisa kalian pikirkan itu seperti investment analysis atau sebagai portfolio manager. Ini juga sedang famous di Singapura. Lalu juga sebagai risk analyst, fintech specialist, dan yang terakhir business consultant atau financial strategist. Baik, sekarang kenapa sih Singapura? Kenapa accounting and finance dan juga kerja di Singapura? Yang pertama, Singapura itu terkenal sebagai salah satu pusat bisnis atau pusat finansial yang paling gede di Asia. Ada beberapa alasan yang membuat Singapura menjadi the largest financial hubs in Asia. Yang pertama, Singapura memiliki stability yang paling baik di semua Asia. Indonesia not really
Bahkan negara-negara lain pun juga sama karena sistem perekonomiannya dan sistem pemerintahnya itu nggak stabil yang membuat tidak aman. Kalau negara tidak stabil, negara tidak aman, para investor pasti akan malas untuk menginvestasikan uang mereka ke negara tersebut. Mereka akan lebih memilih menginvestasikan uang-uang tersebut ke negara yang relatif lebih aman. Karena kalau suatu negara itu aman dan stabil dalam segi keamanan, politik, artinya bisnis di negara tersebut juga berjalan dengan lancar. So that's why mereka lebih prefer untuk menginvestasikan ke negara yang lebih aman. Dan Singapura adalah salah satu negara di Asia yang memiliki stabilitas yang paling bagus. Selain itu, sistem perpajakan, sistem pemerintahan mereka juga sangat transparan. Setiap orang bisa akses jauh dari, bukan jauh, minim dari korupsi. Kemudian perpajakan juga sangat jelas, regulasi juga sangat mudah, untuk membuka suatu usaha pun juga sangat mudah. Itu beberapa hal yang membuat Singapura menjadi salah satu pusat finansial dan juga pusat bisnis. Dan pastinya sangat relate dengan accounting and finance karena banyak sekali perusahaan yang buka kantor di Singapura, buka headquarter di Singapura, pasti mereka membutuhkan orang-orang yang paham tentang accounting dan juga dengan finance. Karena Singapura adalah salah satu pusat bisnis finance dan juga bisnis dan finance di Asia, sudah pasti banyak sekali financial institutions dan juga fintech firms yang membuka kantor yang atau memiliki headquarters di Singapura. Ada banyak sekali bank, baik itu internasional atau nasional, yang memang memiliki headquartersnya di Singapura. Kalau international bank itu seperti eh, JP Morgan, Standard Charter, itu mereka punya Citibank, mereka punya kantor di Singapura. Nah, untuk fintech firms, kita punya Grab, mereka juga punya kantor di Singapura. Lalu ada satu financial institutions yang sangat besar, yang bisa kalian lihat logonya di mana-mana. Kalau kalian narik uang di ATM, atau mungkin kalian sudah punya kartu kredit atau kartu ATM, itu pasti ada logo kecil di sebelah kanan bawah biasanya. Ada yang tahu nggak nama financial institutionnya apa? It's very famous. Terdiri dari 4 words, 4 huruf. Oke, it's Visa. VISA. Itu adalah salah satu financial institutions sangat terkenal dan dia yang holding all financial transaction seluruh dunia. Biasanya ada di kartu kredit, kartu debit, di mesin ATM, logo Visa. Nah, yang mungkin baru-baru ini Indonesia mulai mengeluarkan statement ingin tidak begitu bergantung dengan Visa, ingin bergantung lebih menggunakan KRIS sebagai pedoman sistem pembayaran nasional di Indonesia. Nah, by the way, Visa salah satu financial institution dan ini levelnya sudah worldwide. Mereka juga punya kantor di Singapura, headquarternya di Singapura, karena memang Singapura salah satu negara yang sangat stabil. Selain itu, karena Singapura adalah salah satu pusat bisnis dan juga finance di Asia, sudah pasti demand untuk accounting, auditing, dan juga financial analytics atau business analytics profesional sangat besar di Singapura. So that's why lulusan accounting and finance itu sangat dicari di Singapura. Baik itu jenjang S1 atau jenjang S2. Baik, itu tadi mengenai program S1 dan juga program S2 yang ada di LSPF. Sekarang kita melihat dari sisi LSPF sendiri. Apa sih yang bisa diberikan oleh LSPF supaya bisa leverage skill teman-teman pada saat belajar di LSPF? Yang pertama, tim faculty atau tim dosen atau tim pengajar di LSPF Singapura itu mereka tidak hanya memiliki pengalaman di bidang akademik saja, tidak hanya academic background mereka yang relate dengan accounting and finance sector, tetapi mereka juga memiliki industry experience di bidang accounting and finance atau
kita punya good mix of dosen yang memang mereka base-nya adalah seorang akademisi dan juga yang memang mereka adalah seorang industry experience di bidang accounting and finance. Jadi mereka bisa share knowledge mereka mengenai accounting and finance dari sudut pandang orang yang memang berkecimpung di bidang accounting and finance. Kemudian LSVF memiliki good community of international students. Kita punya good mix students dari Singapura, dari China, dari Southeast Asia, dari Asia Timur, gitu. Which mix yang membuat semuanya rich kalau teman-teman belajar di LSVF Singapura. Karena kalian akan bertemu dengan students dari berbagai negara yang pastinya punya background yang berbeda-beda dan mereka juga punya sudut pandang yang berbeda. The way mereka melihat suatu masalah pun juga berbeda-beda karena dipengaruhi dengan culture mereka sendiri gitu. So it will be very beneficial. It will be very good for you all to study di LSPF Singapura face to face, bertemu dengan students dari berbagai negara. Dan pada saat kalian berdiskusi tentang suatu hal, akan membuka mata kalian, membuka kepala kalian bahwa oh ada suatu hal kita bisa lihat dari berbagai sisi based on culture mereka masing-masing gitu, membuat kita semakin lebih open minded dan juga bisa menerima perbedaan. Kemudian LSBF juga suka mengadakan networking event dan juga professional workshops. Untuk networking event ini akan diadakan biasanya setelah wisuda, students akan bertemu dengan alumni. Kalau professional workshops, biasanya tim dari LSVF akan mengundang pembicara-pembicara atau speakers yang memang fokus di bidang tertentu. Untuk saat ini kita akan untuk jurusan ini, of course, LSVF akan mengundang pembicara-pembicara atau orang yang memang pakar di bidang accounting and finance supaya mereka bisa memberikan sharing bagaimana sih landscape accounting and finance yang ada di Singapura saat ini dan bagaimana hal itu relate dengan yang dipelajari di LSPF. Lokasi kampus LSPF sangat sentral lokasinya, berada di pusat bisnis Singapura, di pusat perekonomian. So it's very easy to get to LSPF Singapore campus dari any part of Singapore. Dan I will share the campus of LSPF. By the way, saat ini sedang dilakukan renovasi di kampus LSPF, jadi kita akan mendapatkan new campus video nih. Hi there, I'm Timur. And I'm Chloe. And today we'll be taking you on a tour around London School of Business and Finance Singapore campus. LSBF Singapore campus is conveniently located within walking distance of not one, but 4 MRT stations: Telok Ayer, Tanjung Pagar, Raffles Place, and Shenton Way. LSBF is surrounded by a range of affordable dining options, including Amoy Street Food Centre. Whether you are in the mood for Chinese, Thai, or Western cuisine, there is something for your palate every day. How are you? These are the spaces where students can connect with LSBF's faculty to receive personalized support and guidance. And this is Level 23's breakout room, perfect for in-depth discussions about projects, studies, or anything else on your mind with your friends. LSBF has AI camera trackers on both the walls and the ceiling, which allows students online to interact with classes in real time. There is also a computer lab to allow students to take practice tests and computer-based exams on campus. Oh, hi, how are you? Chang Mao and Umaisha will now bring you on a hospitality tour. Let's go! Are you guys ready? Follow us. This is our bar. There's different kind of varieties: liquors, wine, champagne, and beer. Today our lesson is how to prepare dining tables and napkins. Mr. Ben is going to show us how to do that.
Here at LSBF, we have a ramp stage for students to build their confidence and practice showcasing their hospitality uniform, as well as to describe about their job roles in the industry. Level 13 is home to the exam office, faculty officers, and the dissertation room, where students can meet with lecturers to discuss any questions or get guidance on their work. Finally, welcome to LSBF Recruitment Office. where our dedicated education consultants help you discover the right path toward your dream career. And that concludes our campus tour. We hope to see you around. around. Oke, jadi tadi itu adalah video kampus LSBF. Saya menyebutnya City Campus karena memang lokasinya di city center, city area, dan we are on a high-rise building. Karena LSBF Singapore is very small, so it's very difficult to get a land bank. Dan walaupun kampus LSBF berada di city center dan in a high-rise building, tetapi banyak sekali benefit-benefit yang bisa kalian dapatkan. Seperti aksesnya sangat mudah. Kampus LSBF depannya ada bus stop dan juga ada 4 MRT station yang jaraknya sangat dekat. Bisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar 7 menit sampai 10 menit. Lalu banyak sekali tempat makan karena memang itu pusat perkantoran, sudah pasti membutuhkan banyak sekali restoran atau food court. Dan in terms of living cost, sebetulnya di Singapura itu untuk makan masih sama dengan biaya makan di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Kalau untuk tempat tinggal, kita memang harus bisa memilih tempat tinggal apa yang memang sesuai dengan budget kita gitu. Karena sebetulnya hampir sama dengan biaya tempat tinggal di kota besar juga. Kalau kita ingin fasilitas yang sangat bagus seperti kamar mandinya private dalam kamarnya besar, itu sudah pasti biaya sewanya akan tinggi. Cuman kalau kita oke dengan tinggal di suatu accommodation yang tempat bathroomnya itu sharing dengan yang lain, kamarnya juga oke, tidak terlalu besar, itu harganya pun juga masih sangat affordable di Singapura. Alright, nah sekarang untuk proses aplikasinya. Untuk proses aplikasi ke LSBF Singapura itu sangat mudah. Saya akan mulai dengan entry requirements-nya terlebih dahulu. Untuk program S1, yang kita butuhkan untuk proses pendaftaran adalah ijazah SMA dan juga raport SMA kelas 12. That's it. Itu yang utama. Lalu, kalian juga harus punya IELTS minimum skornya itu 5,5. Tetapi kalau teman-teman belum punya IELTS tidak masalah karena LSBF juga punya internal placement test sendiri namanya dynamic placement test yang bisa kalian gunakan sebagai pengganti IELTS. Untuk program master persyaratannya juga sangat mudah. Kita hanya perlu ijazah S1, transkrip S1 dan juga IELTS. IELTS-nya minimum 6,0. Itu adalah syarat utamanya. Untuk biaya pendaftaran itu $350 Singapura. Intakes atau mulai kuliahnya. Dalam 1 tahun ada 3 kali intakes. Setiap bulan Januari, Mei, dan September. Kalau untuk program S1 yang sesuai dengan timeline kelulusan SMA di Indonesia, di mana biasanya anak-anak SMA itu lulus di bulan Mei, Juni, Juli. Jadi kalian bisa melanjutkan program S1 di LSBF Singapura itu di bulan September. Sedangkan kalau untuk anak S1 yang sudah lulus dan mau ambil master, ada 3 pilihan nih, Januari, Mei, atau September. Sangat fleksibel. Sebetulnya untuk S1 pun juga sangat fleksibel. Kalian bisa start di bulan Januari, Mei, atau September as long as kalian sudah selesai SMA. Untuk proses aplikasinya sangat mudah karena KST dan tim dari Tutoreful akan membantu kalian. Kalian hanya tinggal kontak mereka dan tim dari Tutoreful akan menginformasikan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Seperti ijazah SMA, raport SMA, kopi paspor, lalu kalau untuk S2 ada
ijazah S1-nya, transkrip, seperti itu. Kalian tidak perlu khawatir, just contact them and they will assist you with the application process. Kemudian proses aplikasi student pass juga akan dibantu oleh tim dari Tutor Travel. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu biasanya nih, mengenai scholarship dan juga financial support. Untuk scholarships di LSPF saat ini, karena uang kuliahnya sangat affordable, S1 hanya 28.000 dolar Singapura, sementara S2 itu 25.000 dolar Singapura. Kita tidak memberikan full scholarships, tetapi kita ada partial scholarship. Saat ini yang ada partial scholarship hanya ada di program S2. Untuk program S1 Accounting and Finance itu tidak ada merit scholarships. Dan merit scholarship untuk program S2 ini tidak ada syarat tambahan lagi. Jadi selama teman-teman submit applications before the deadline, pasti akan mendapatkan potongan atau merit-based scholarships. Selain itu, as a financial support, payment plans juga available buat teman-teman. Jadi pembayaran uang kuliahnya tidak harus full di awal sebanyak 28.000 atau 25.000, tetapi bisa dibayarkan sebanyak 2 kali. Ini beberapa student activities yang ada di LSPF Singapura. Okay, Esti, I think that's all about the Accounting and Finance program di LSPF Singapura. Mungkin kita bisa open Q&A session kita. Oh ya, by the way, kalau teman-teman ingin tanya-tanya lebih detail lagi mengenai LSPF, feel free buat kontak tim Tutor Travel untuk arrange one-on-one session misalkan, atau kalian juga bisa ke website LSPF di LSPF www.lspf.edu.sg atau Instagramnya LSPF dengan bahasa Indonesia, LSPF Indonesia, gitu. Esti mungkin ada pertanyaan? Oke Pak, ini sepertinya sudah banyak yang bertanya ya Pak. Karena kebetulan adik Iya. juga join di sini, dia sangat-sangat em, apa ya tertarik juga dengan investasi-investasi seperti itu Pak. Sehingga saya Mhm. suruh untuk dia join. Siapa tahu mungkin dia bisa dapat informasi yang lebih akurat bareng Pak Sandi. Nah, tapi di kolom chat ini juga udah banyak Pak yang bertanya. Tadi yang Haris Darmawan untuk mencari magang dan karir setelah kuliah apakah akan difasilitasi Pak oleh LSBF? Untuk mencari, untuk mencari apa itu namanya, Magang? mencari magang, kalau di LSPF sendiri atau di Singapura nih, magang itu hanya bisa dilakukan untuk students yang mengambil jurusan logistics dan juga hospitality atau perhotelan. Kalau untuk program accounting and finance itu tidak ada magang, dan di Singapura memang tidak semudah itu untuk mengikuti magang, karena students yang mengikuti magang itu harus menggunakan visa yang berbeda atau student pass yang berbeda. Student pass tidak bisa digunakan untuk magang, gitu. Kalau magang, karena memang ini bukan dari part dari program LSPF, magang itu diberikan ke masing-masing siswa untuk mencari informasinya sendiri. Dan perlu diketahui, pada saat magang, yang artinya bekerja, kalian harus cancel student pass-nya. Jadi misalkan nih, kalian sudah belajar selama 8 bulan, lalu mau ikut magang, itu kalian tidak bisa magang sambil belajar. Kalian harus pilih salah satu. Kalau mau magang berarti belajarnya harus di stop terlebih dahulu. Kalian harus cuti. Cuti belajar berarti dalam artian visanya itu di revoke, student pass-nya di cancel. Kalian akan magang menggunakan visa magang. Setelah magang, apply visa lagi untuk melanjutkan belajar di LSPF Singapura gitu. Karena memang magangnya ini bukan menjadi bagian di LSPF, bukan jadi bagian dari academics. Itu yang pertama. Yang kedua, program
di LSPF ini durasinya sangat padat, sangat pendek, hanya 24 bulan untuk S1 atau 12 bulan untuk S2. Magang biasanya itu minimum 1 bulan kan. Nah, di LSPF itu tidak ada libur yang durasinya 1 bulan gitu. Jadi untuk magang, my advice dilakukan setelah selesai either S1 atau selesai S2 gitu. Justru kalau untuk mencari kerja di Singapura, tim di LSPF Singapura bisa memberikan informasi karena kita punya Student Career Success Team yang bisa kalian ajak ketemuan tiap hari Kamis untuk berdiskusi mengenai pekerjaan di Singapura itu seperti apa. Tapi perlu diketahui, kalau bekerja di Singapura itu hanya bisa dilakukan secara full time, tidak bisa secara part time. Kalau full time berarti kalian harus sudah selesai, sudah lulus S1 atau lulus S2. Karena visa atau working pass yang akan kalian berikan itu, yang akan kalian peroleh, hanya bisa diproses oleh perusahaan tempat kalian bekerja, bukan kalian yang memprosesnya. Jadi, selesai S1 atau S2, lulus, kemudian cari kerja, diterima kerja, perusahaan tempat kalian kerja yang akan memproses working pass kalian. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya, Esti. Ya, jadi gitu ya Kak Haris. Kalau misalnya untuk jurusan accounting and finance memang tidak ada magang, kecuali untuk jurusan hospitality dan juga logistik. Toh juga kalau misalnya ada magang, tidak semudah itu ya Pak ya, harus Ya, visanya betul. juga berbeda. Jadi student pass yang Betul, betul. itu berbeda Kak, ketika misalnya akan magang. Seperti itu. Dan untuk jenjang karir seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Sandi, karena lokasinya eh, LSBF itu di pusat kota, kemudian di pusat perkantoran, sehingga ya bisa menjaring networking juga ya Pak ya dengan Iya, karyawan-karyawan betul. yang ada di sekitaran LSBF. Itu juga bisa membuka peluang baru tuh. Selain itu juga dari pihak LSBF-nya juga akan memberikan misalnya informasi ya Pak, kalau Hmm. misalnya ada eh, perusahaan yang mungkin membutuhkan employee gitu, nanti bisa dibantu oleh pihaknya LSBF. Iya, betul banget. Karena memang kita bisa, tim dari LSBF akan memberikan informasi dan juga ada soft skill development juga, workshop-workshop yang berhubungan dengan dunia kerja atau dalam pencarian kerja setelah lulus nanti di LSPF, seperti workshop untuk membuat surat lamaran pekerjaan, workshop untuk membuat CV, workshop untuk mock interview, seperti itu Esti. Jadi itu adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh LSPF, Pak Haris, kepada students untuk mencari pekerjaan di Singapura setelah lulus nanti. Dan LSBF-nya juga bukan tipe yang langsung memberikan ya Pak, tapi Iya, betul. membimbing. Jadi Betul, mulai betul. dari buat CV-nya, Mm-mm. Mm-mm, kemudian mm-mm. interviewnya itu seperti apa, Betul, betul. diajarkan. Jadi tidak langsung disuapi ya Pak. Iya, karena itu yang paling penting ya, bagaimana caranya students itu bisa survive nanti di luar setelah mereka lulus. Kalau memang misalkan kita hanya memberikan suatu pekerjaan nih, setelah student lulus kita kasih tempat bekerja. Suatu saat, pada saat mereka merasa tidak cocok di tempat pekerjaan itu dan mereka ingin mencari pekerjaan lain, mereka mungkin tidak tahu bagaimana caranya karena memang tidak diajari bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan di Singapura, bagaimana caranya apply kerja di Singapura. Karena di Singapura untuk bisa kerja itu I will call it as a not a international students. Kalau saya bilang bekerja di Singapura sebagai international students itu artinya kita bekerja menggunakan student pass yang tidak bisa. Di Singapura, sebagai seorang ekspatriat atau seorang foreigner untuk bekerja di Singapura itu memang caranya berbeda. Karena di perusahaan itu ada, oke, mungkin untuk bekerja di Singapura itu ada dua jenis working pass, ada dua jenis visa. Yang pertama adalah S pass, huruf S pass, bukan student pass. S pass. Yang kedua adalah I pass, E pass dan juga S pass.
S-Pass ini diberikan untuk mereka yang biasanya baru lulus S1, yang levelnya masih entry level. Minimum salary atau minimum gaji yang harus diperoleh supaya eligible untuk perusahaan mengaplikan S-Pass itu minimum 3.300 sampai 3.600 dolar Singapura per bulan. Dan S-Pass ini ada eh, caps-nya atau ada kuantitinya. Jadi dalam suatu perusahaan mereka harus punya berapa persen, berapa orang lokal yang bekerja di bidang di posisi itu sebelum mereka bisa hire orang internasional. Itu S-Pass. Dan S-Pass ini akan diberikan kepada students yang baru selesai S1 biasanya karena mostly mereka masih di entry level. Yang kedua itu IPAS. Kalau IPAS itu tidak ada kuotanya karena memang diberikan untuk mereka yang sudah memiliki keahlian atau mereka adalah seorang yang sangat ahli di bidang tertentu, itu akan diberikan IPAS. Dan IPAS ini salah satu syaratnya adalah minimum gajinya itu sekitar 5.300 5.600 dolar Singapura. That's the minimum salary supaya seseorang bisa qualified untuk IPAS. Dan biasanya IPAS ini akan diberikan untuk orang-orang yang ahli di bidang tertentu. Misalkan mereka sudah lulus S1 di Indonesia, sudah bekerja di Indonesia selama berapa tahun dan mereka ahli di bidang tertentu pada saat mereka kuliah S2 di Singapura dan mereka lulus S2 lalu mencari pekerjaan di Singapura, dapat pekerjaan sebagai seorang yang ahli di bidang tertentu, biasanya dia masuk dalam kategori IPAS gitu. Jadi ada dua kategori, S-Pass dan juga IPAS. Itu semua tergantung dari gaji yang mereka dapatkan. Nah, itu ada tips and triknya juga untuk mencari pekerjaan. Dan kalau untuk yang jenjang S-Pass level biasanya itu posisi pekerjaan karena masih entry level, pada saat job opportunity-nya atau job vacancy-nya itu dibuka untuk umum, mereka sasaran pertama atau target pertama adalah lokal Singaporean. Tetapi kalau dalam beberapa saat tidak ada lokal Singaporean yang qualified untuk job itu, baru akan dibuka untuk orang internasional atau untuk foreigner atau untuk teman-teman yang akan lulus S1 dari LSPF gitu. Jadi dari awal kalian masuk kuliah, baik itu S1 atau S2, karena waktunya sangat singkat, hanya 1 tahun sampai 2 tahun, kalian harus mulai research, mulai sering-sering melihat job-job portal yang ada di Singapura. Karena di situ adalah informasi yang paling banyak. Dan juga kalian, of course, bisa menghubungi tim LSPF Singapura juga untuk mendapatkan informasi mengenai job opportunity yang ada di Singapura. Gitu. Semoga menjawab pertanyaan dari Haris Darmawan. Sepertinya sudah cukup Oke, lengkap ya, Pak ya. ya. Pertanyaan berikutnya, Ini dari Bu Dian Hilalia, katanya selain IELTS, sertifikat Cambridge apakah berlaku, Pak? baik, di LSPF kita juga menerima other English qualification result selain IELTS. Sertifikat Cambridge di sini apa nih? Karena ada banyak Cambridge certificate kan, seperti O-level, A-level, atau any kind of certificate. Itu yang harus saya tahu terlebih dahulu, Esti. Mungkin Dan kalau Budia mungkin, A-level mungkin, ya. Pak. A-level mungkin. Oke, kalau A-level, as long as dia, ini kita berbicara mengenai jenjang S1. Selama dia sudah menyelesaikan O-level dan mengambil mata pelajaran Inggris di O-levelnya dan pas, itu bisa menggantikan IELTS. Oke. Atau misalkan studentsnya belajar IB Diploma dan mengambil English as a first language, itu juga bisa digunakan sebagai pengganti IELTS. Karena kalau A-level kan hanya 3 subjek.
Dan di tiga subjek itu tidak ada English biasanya. Pasti relate ke subjek, either itu math, chemistry, physics, bio, or some atau pelajaran-pelajaran yang memang bukan bahasa Inggris. Biasanya bahasa Inggris itu diambil di jenjang O level gitu biasanya ST. Tetapi kalau memang misalkan di A levelnya dia mengambil mata pelajaran Inggris dan pas, ya of course itu bisa digunakan sebagai pengganti IELTS. Pak. Jadi tidak melulu harus IELTS ya Pak ya? Iya, betul. Tapi harus dilihat lagi berarti A-levelnya itu dia mengambil English atau tidak. Kalau misalnya mengambil tiga subjek tadi yang notabene-nya itu subjek eksakta ya Pak ya, berarti tidak Iya, termasuk ya. iya betul. Dia harus menunjukkan kalau dia sudah mengambil English di level O levelnya. Itu bisa Level. kita gunakan sebagai bahan konsiderasi. Pak, oke. Ini mungkin akan sangat membantu ya untuk sekolah-sekolah yang mungkin menggunakan yang mungkin sekolah internasional ya Pak ya. Iya, betul. Oke, mungkin ada sanggahan atau ada pertanyaan lanjutan dari Budian Hilalia. Kebetulan Budian ini juga representatif kami Pak di Jakarta. Oh, oke. Iya, jadi kan representatif kami itu tersebar di 14 provinsi. Mm-mm. Di Jambi, di Batam, di Lampung. Nah, kebetulan kalau Ibu Dian ini di Jakarta. Oke, kalau misalnya Bu Dian ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa ditanyakan lagi. Eh, kita atau saya izin ini ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Sail Mustajab. Izin bertanya, tadi kan disebutkan tentang dunia finance. Nah, masih bingung mengapa instrumen keuangan seperti cryptocurrency dan forex sering dianggap sebagai scam di Indonesia, sementara di luar negeri justru dipertimbangkan dan diakui secara serius. Terima kasih. Nah, mungkin ini eh, perluasan ya Pak dari dari materi kita hari ini. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, mungkin bisa dijawab Pak Sandi. Baik, kalau mungkin dari cryptocurrency dan juga forex. Kalau forex sebetulnya kan refer ke falas ya, mata uang asing. Nah, kalau forex ini selama kita melakukan transaksi forex di institusi-institusi finance yang diakui pemerintah seperti bank itu aman dan eh, di Indonesia pun memang sudah banyak sekali bank yang melakukan transaksi forex dan mungkin sudah bisa dianggap diakui secara resmi di pemerintah Indonesia. Bahkan di bank-bank digital seperti Genius pun juga di situ ada transaksi forex. Kita bisa jual beli dolar, bisa jual beli yen, harus ke bank. Jadi kalau untuk forex Indonesia itu sudah dianggap legal karena memang sudah banyak instansi-instansi financial institutions yang melakukan membuka hal-hal tersebut untuk umum. Untuk cryptocurrency pun juga memang di Indonesia belum eh, kalau diakui di Indonesia itu tahap masuknya masih apa ya masih masih introduction mungkin ya bisa dibilang secara masih di tahap yang awal. Jadi belum bisa digunakan secara masif dan massal. Karena kalau di Indonesia mungkin aku melihat Oke, tunggu ya teman-temannya. Pak Sandi sepertinya keluar dari Zoom. Halo, sorry halo. tadi terputus. Oke,
Oke, Pak. Mungkin bisa dilanjut. Iya, maaf tadi terputus karena ini aku pakai tethering handphone soalnya karena dari semalam ada gangguan fiber optics. Oke, mengenai eh, cryptocurrency dan juga forex. Kalau aku lihat sih di Indonesia itu karena infrastrukturnya yang masih belum memungkinkan untuk menggunakan cryptocurrency sebagai pembayaran resmi. Dan masih banyak hal-hal yang perlu dikembangkan terlebih dahulu sebelum Indonesia Ya, bisa Pak. menggunakan cryptocurrency sebagai salah satu mata pembayaran atau sebagai salah satu instrumen keuangan gitu. Kalau untuk pemerintah sendiri sebetulnya sudah mulai memberikan keleluasaan ya, karena banyak sekali apps-apps yang bisa kita download dan itu sudah diakui oleh pemerintah juga, LPS dan juga bukan LPS OJK, bahwa mereka adalah salah satu apps resmi yang bisa digunakan untuk transaksi cryptocurrency atau pembelian cryptocurrency gitu. Sebetulnya di Indonesia sudah Jadinya eh, keluar lagi. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Halo, Pak Sandi. lebih ke infrastrukturnya sih ya yang belum begitu siap di Indonesia. Nah, jadi ini kesempatan teman-teman nih buat belajar mengenai C atau any other instrument supaya pada saat kalian selesai belajar di suatu negara, let's say di LSBF Singapura, dan kalian kembali ke Indonesia, kalian bisa menerapkan ilmu kalian untuk develop the financial system di Indonesia gitu. Hmm. Oke, baik. Iya, Pak, karena tidak bisa dipungkiri ya, Pak, kalau Gen Z sekarang, bahkan Gen Alpha itu sudah mulai melek investasi, Pak, melek finansial. Sehingga banyak dari mereka yang cari tahu tentang apa itu kripto, kemudian investasi. Tapi kan seperti yang tadi Pak Sandi bilang, kalau di Indonesia sendiri sepertinya belum ini ya, belum siap eh, termasuk yang kripto ini. Walaupun mungkin pasti sudah ada mulai eh, mengusahakan untuk bisa menjadikan kripto sebagai mungkin alat pembayaran dan lain sebagainya. Oke, Pak Sandi keluar lagi. Oke, sambil menunggu Pak Sandi, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Nanti tulis di kolom chat agar bisa dibaca oleh Pak Sandi. Halo, Pak Sandi. Wah, Pak Sandi keluar lagi. Oke, teman-teman, sambil menunggu Pak Sandi, tadi dari penjelasan Pak Sandi, gimana nih tanggapannya? Seru ya kuliah di LSBF dan juga modul-modulnya sangat-sangat up to date dan disesuaikan juga dengan di dunia nyata sehingga ketika lulus sudah tidak meraba-raba kira-kira jurusan ini cocoknya kerja di bidang apa dan nggak takut eh, nganggur karena jurusan bisnis dan finance pasti akan selalu dibutuhkan. Nah, di sini teman-teman kalau boleh tahu apakah masih masih SMA atau S1 atau lagi cari-cari S2 mungkin bisa sharing-sharing juga nih di sini. Halo Pak Sandi. Pak Sandi udah bergabung. Halo, ya. Hmm. Ya,
Jadi seperti itu ya Pak, kalau dari Pak Sandi sendiri, kalau terkait kripto, berarti tidak bisa juga disebut scam ya Pak? Tidak bisa disebut scam sih sebetulnya sih, karena memang baik sekarang sudah banyak apps atau instrumen-instrumen yang digunakan untuk transaksi kripto, selama kita bisa melihat apa namanya, selama kita bisa memastikan bahwa apps tersebut sudah dilegitimasi oleh pemerintah gitu. Jadi kita juga dari sisi kita end usernya pun juga kita harus teredukasi juga. Kita harus mengedukasi diri kita sendiri. Kita tidak mudah tergoda dengan apa yang ditawarkan dari iklan tersebut. Misalkan kita harus melihat dulu kebenarannya seperti apa, apakah ini legit apa enggak. Dan as long as suatu instrumen itu atau apps itu sudah diakui oleh pemerintah, sudah terdaftar di OJK, sudah pasti aman. Gitu. Berarti harus lihat OJK-nya dulu ya Pak ya? Iya, betul. Karena memang bisa dibilang anak-anak zaman sekarang kan sudah mulai melek investasi nih Pak. Tapi ya Betul, betul oh, sekali. banyak juga pihak-pihak yang akhirnya mengambil kesempatan di saat misalnya yang anak-anak muda, kemudian anak-anak Gen Z masih minim informasi tapi pengen investasi, akhirnya masuk ke dalam lingkaran setan Pak. Masuk ke dalam scam-scam yang akhirnya membuat kebanyakan orang jadinya ragu untuk investasi ataupun Betul. menggunakan atau mencari tahu tentang apa itu kripto, forex dan lain sebagainya. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Oke. Kalau forex, kalau sedikit informasi ini forex sih sebetulnya lebih ke apa namanya, ke falas ya, valuta asing, uang asing. Itu di bank sudah banyak kok. Kalian bisa aja ke bank, buka akun forex atau ada kayak aplikasi yang bank digital namanya Genius, itu juga kan juga bisa jual beli forex di situ. Gitu. Istilahnya investasi boleh, cuman harus cek and recheck juga ya, Pak. Iya, betul. Jadi kita tetap harus berhati-hati gitu. Bahkan investasi yang terlihat resmi pun juga bisa aja bohong kan gitu. Jadi Iya. memang kita harus lebih berhati-hati pada saat kita ingin berinvestasi. Melihat dulu informasinya seperti apa gitu. Oke, wah, bagus sekali penjelasan dari Pak Sandi terkait pertanyaan Kak Muhammad Sail Mustajab. Gimana Kak Sail, apakah sudah puas dengan jawabannya? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa chat lagi ya di kolom chat. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi Pak, dari Ari di Malang. Mau tanya Bapak Ibu, kalau mau daftar S2, apa perlu menyiapkan personal statement atau study plan? Nah, gimana tuh Pak? Baik, good questions untuk Ari dari Malang. Jadi kalau untuk pendaftaran program S2 di LSPF Singapura itu tidak memerlukan personal statement atau study plan. Kita hanya akan melakukan seleksi dari ijazah dan juga dari IPK, GPA, dan juga nilai IELTS, that's it, atau ekuivalensi dengan IELTS 6,0 gitu aja. Kita tidak ada personal statement atau tes tambahan kok Ari. Sangat mudah proses aplikasinya. Oke, tadi juga sebenarnya sudah di ini ya, sudah di-mention sama Pak Sandi ya untuk requirements-nya. Betul Oke, sekali. bagaimana Kak Ari yang di Malang? Ada pertanyaan lanjutan kah? Kalau misalnya ada, nanti seperti biasa tinggal tulis di kolom chat, pasti akan kita bacakan. Oke, tadi Budian Hilalia sudah cukup dulu Kak Esti, terima kasih. Oke, ini yang tadi menanyakan tentang Cambridge, Pak. Hmm, Oke, terima kasih Budian. Eh, Kemudian pertanyaan lanjutan dari pengguna Zoom. Kak, mau tanya bagaimana persiapan untuk raih beasiswa jurusan finance di Singapura? Tips and tricksnya dong. Oke, mungkin tadi kakak pengguna Zoom belum join ya. Kalau misalnya untuk S1, nah kita kan nggak tahu nih kakak pengguna Zoom S1 atau S2. Kalau S1 untuk saat ini jurusan finance dan accounting dan finance belum ada ya Pak ya untuk ya beasiswanya. betul, belum ada. Paling adanya Hmm, di S2, itu pun juga parsial gitu, tidak full karena memang untuk biayanya sangat-sangat affordable juga dan
eh, ya sangat bisa ini ya, sangat murah juga gitu. Jadi paling untuk beasiswanya di jenjang S2 gitu. Taruhlah mungkin kita beranggapan S2 Pak. Nah, dia minta tips and tricksnya untuk raih beasiswa. Baik, kalau untuk tips and trick yang dari LSPF sendiri, karena ini adalah merit based scholarship, jadi sebetulnya selama teman-teman submit application-nya itu sebelum deadline, itu sudah pasti akan mendapatkan potongan kuliah. Sesimpel itu. Hmm. Jadi tidak ribet juga ya Pak untuk persyaratannya. Iya, betul. Betul, betul banget. Ada pertanyaan lanjutan Pak. Apakah tanpa sertifikat lomba-lomba kita ada peluang untuk masuk ke S2 di Singapura? Iya, betul sekali, Esti. Untuk masuk ke program S2 di LSPF Singapura, itu tidak perlu tambahan sertifikat-sertifikat lain dari lomba atau ikut kegiatan di kampus. Tidak perlu, karena kita hanya melihat nilai IELTS dan juga GPA. Udah itu Iya. saja. Selama GPA-nya itu memenuhi syarat, lulus S1, sudah memiliki IELTS atau yang setara dengan IELTS 6,0, sudah pasti diterima kok. Gitu. Untuk GPA-nya berarti dinilai berapa tuh Pak? Untuk IPK-nya atau GPA itu berada di minimumnya 2,7. Oh, 2,7 teman-teman. Hmm, Jadi lebih memudahkan lagi ya Pak, karena kan kalau di iya, betul. kiri misalnya itu biasanya 3,0. Nah ini 2,7 kakak udah bisa berkuliah di LSBF Singapura, yang dimana biayanya affordable, tapi networkingnya bisa menjangkau seluruh dunia. Oke, terima kasih katanya Pak. Oh berarti sudah eh, Sama-sama. ya sudah mendapatkan jawaban yang sesuai. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Wah, seru sekali ya Pak hari ini. Pertanyaannya beragam dan juga eh, banyak yang tertarik sama jurusan finance dan accounting dan finance ini. Oke. Oke, boleh teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, tinggal tulis di kolom chat karena kita waktunya sampai jam 12, jadi masih ada waktu kok, Kak. Kalau misalnya mau open mic juga langsung bertanya ke Pak Sandi juga boleh. Oke, kalau misalnya mau open mic juga boleh, Kak. Oke, bentar, Kak. Oke, berarti ada pertanyaan lanjutan nih, Pak. Dari Kak Sail. Oke, gimana Esti? Sepertinya ada pertanyaan lanjutan, Pak, dari Muhammad Sail Mustajab. Apa itu? Coba. Oke. Ini belum belum ditulis sih, Pak. Sepertinya lagi ngetik. Oh, oke, masih masih typing ya. Iya. Berarti kalau di LSM sendiri, jurusan finance itu termasuk yang sangat-sangat favorit ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Kalau dengan finance, finance dan investment itu salah satu jurusan yang favorit di LSPF karena memang Singapura sendiri salah satu sektor yang menopang perekonomian mereka adalah dari sektor accounting, finance, dan juga banking. Gitu, Esti. So that's why banyak students yang mengambil jurusan accounting and finance karena satu, pada saat mereka lulus, chance mereka mendapatkan pekerjaan itu cukup tinggi di Singapura. Dan kalau memang misalkan mereka harus kembali ke negara asal mereka, di negara asal pun juga accounting and finance itu pasti dicari. Gitu. Betul, betul. Ya memang demand-nya tinggi ya, Pak, karena eh, eh, Betul, betul Singapura sekali. sendiri kan sebagai pusat bisnis dan finance di Asia. Berapa lama durasi studi di jurusan ini dan apakah ada jalur percepatan? Nah, tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan ya oleh Pak Sandi kalau misalnya eh,
mungkin teman-teman bingung, wah kok S1 cuma 2 tahun, kok S2 Hmm. cuma 1 tahun. Jadi itu bukan percepatan ya Kak, itu sebenarnya sama aja seperti misalnya tadi partner dari LSBF kan di Greenwich. Nah mereka durasi studinya itu 3 tahun, tapi selama 3 tahun itu kalau misalnya yang aslinya ya Kak, itu kan ada Ya, apa libur-libur, misalnya summer dan lain sebagainya. Nah itu semua dipangkas sehingga lebih cepat itu. Jadi untuk pembelajarannya sebenarnya setara kok dengan belajar 3 tahun di Greenwich. Cuman untuk waktu-waktu libur disesuaikan juga dengan situasi di Singapura, pembelajaran di Singapura sehingga lebih cepat untuk durasinya. Jadi bukan jalur percepatan ya, Pak Sandi ya. ya betul sekali Esti. Bukan jalur percepatan karena memang program yang kita ajarkan ini program yang normal sebetulnya dan memang tidak ada durasi dan tidak ada jalur percepatan karena memang sudah cukup Cepat. efisien, sudah cukup cepat 2 tahun ini. Kalau dicepatkan lagi tidak akan tidak akan efisien malahan gitu. Iya. Berapa lama durasi? Nah, kalau durasinya untuk S1 itu 2 tahun, kalau untuk S2 itu cuma 1 tahun aja, Kak. Jadi istilahnya kakak bisa eh, jenjang karirnya itu lebih cepat, startnya lebih lebih cepat dibandingkan teman-teman lain yang misalnya kuliah S1 3 tahun. Itu pun juga kalau di Indonesia kan 3,5 tahun ya Kak. Normalnya 4 tahun. Nah sedangkan di LSBF cuma 2 tahun untuk S1. Iya betul. Mungkin kalau bisa saya tambahkan Esti, kalau kuliah di LSBF startnya sama nih dengan teman-teman kalian yang baru selesai S1. Kalian dalam waktu 2 tahun udah selesai S1, nambah setahun lagi udah dapat S2. Jadi Hmm. 3 tahun udah selesai, Kalau udah udah dapat S1, S2. S2. Iya. Sementara itu teman-teman kalian 3,5 tahun Masih atau empat skripsian. tahun baru selesai satu masuk skripsi. Bahkan mungkin masih skripsian Pak. Iya, masih skripsi, Apalagi betul banget. biasanya 3,5 tahun itu untuk siswa-siswa yang benar-benar tekun, Pak. Karena Iya, ini kan SKS-nya dikebut kesempatan. semua kan. Iya, normalnya biasanya 4 tahun atau 4,5 tahun. Iya, betul. Empat tahun, betul-betul. Jadi di saat teman-teman masih skripsian, kalian sudah misalnya kerja di company apa gitu, bisa melebarkan sayap di karir kalian dan bisa Betul banget. percepatan juga untuk jenjang studi. Kalian udah selesai S2, teman-teman baru selesai skripsian. Hmm. Dan ini juga bisa online ya, Pak. Iya, betul sekali ya. Sih bisa diambil secara online dari Indonesia. Nah, karena kemarin banyak sekali, Pak, orang tua siswa juga yang tertarik untuk kuliah, tapi tidak ingin jauh dari keluarga. Hmm. Tuh, jadi ini bisa jadi pilihan yang sangat-sangat sesuai, sangat-sangat menarik. Kuliah online, tapi sertifikatnya dari UK. Yang dimana tadi juga sudah dijelaskan ya, Pak. Mungkin ada yang worry, wah LSPF Singapura. Tapi kira-kira eh, kualitasnya sama nggak ya dengan UK? Tadi juga sudah dijelaskan ya di awal oleh Pak Sandi. Kalau 3 bulan sekali ya, Pak, tim dari UK Iya, biasanya ada untuk akses mengadakan audit. dan audit. Sehingga untuk standarnya standar UK. Walaupun eh, untuk kualitas pendidikan di Singapura juga ya kita tahu ya Pak ya terbaik. Iya, kualitas pendidikannya pun juga paling Iya. juga baik di Asia. Bahkan nggak semua, bahkan sekolah-sekolah private education seperti LSPF pada saat mereka ingin running di Singapura, mereka harus pas minimum requirement atau pas requirement dari pemerintah Singapura sendiri dan pemerintah Singapura juga akan memberikan certificate dalam bentuk atau namanya EduTrust Certificate kepada education institution yang sudah pass the requirement dan itu di renew tiap setahun sekali itu ada apa namanya ada assessment dan 4 tahun sekali juga ada assessment gitu Esti. Jadi tidak serta-merta satu kali bikin dapat dapat izin udah Udah di habis itu tidak maintain. tahu standarnya seperti apa. Tiap tahun akan tiap tahun kita selalu mengadakan tiap tahun kita harus submit assessment dan audit dari tim pemerintah Singapura gitu. Oke, jadi kontrol pemerintah Singapura terkait pendidikannya juga sangat Sangat ketat. gila-gilaan ya Pak Betul, ya. betul, betul. Karena memang karena negaranya kecil, mereka tidak punya sumber daya alam yang banyak. Apa yang bisa mereka tawarkan kan selain sumber daya manusianya? SDM-nya. Betul.
Jadi cara membuat SDM yang bagus dari mana? Dari pendidikan, gitu. betul sekali Pak. Jadi tidak ada embel-embel UK pun juga Singapurnya udah bagus ya Pak untuk pendidikannya. Apalagi ada UK-nya. Iya, Jadi istilahnya double, dapat double nih Kak dengan biaya yang sangat-sangat affordable. Seperti itu. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu 9 menit. Oke, pertanyaan terakhir. Fasilitas apa saja yang tersedia untuk mendukung perkuliahan dan kegiatan mahasiswa, Pak? Pak ini bertanya tentang fasilitas ya. kalau fasilitas di kampus LSPF, kita punya ada computer rooms yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang relate dengan machine learning misalkan atau AI tools atau software itu ada computer rooms. Kemudian kalau untuk selain itu kita juga punya career service team di mana mereka bisa membantu teman-teman jika ingin mendapatkan informasi mengenai pekerja di Singapura dan bagaimana cara secure a job di Singapura itu. Lalu kalau untuk library saat ini karena program kita mostly berhubungan dengan accounting and finance dan semua semua material-material tersedia secara online. Kita punya mini library di salah satu lantai di gedung LSPF gitu. Dan in the future kita akan punya program tahun depan kita akan running program biomedical science ST dan saat ini kita sedang mempersiapkan lab di kampus LSPF. Jadi sedang ada renovasi sekarang gitu sih. Wah, keren banget. Jadi tahun depan akan ada jurusan-jurusan baru lagi ya, Pak ya? Iya, betul akan ada jurusan baru biomedical science. Sehingga teman-teman juga punya opsi yang lebih banyak untuk kuliah di LSBF Singapura. Oke, terima Betul, kasih Esti. untuk jawabannya Pak Sandi. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Sail. Nah, teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Kalau misalnya tidak ada, saya mungkin merangkum ya dari kegiatan sharing session kita di Sabtu ini yang wah, kalau kata anak sekarang daging banget. Iya, karena memang Pak untuk jurusan accounting dan finance kan memang salah satu jurusan yang favorit tidak tidak saja di Singapura tapi di Indonesia juga bisnis accounting finance itu pasti menjadi salah satu jurusan yang diminati banyak orang. Nah, kemudian ada LSBF yang hadir dengan sistem pembelajaran yang sangat-sangat fleksibel, bisa blended learning dalam artian kakak atau teman-teman bisa kuliah online maupun offline, kemudian biayanya juga sangat affordable. Dan kalau untuk di LSBF sendiri, untuk S1-nya tidak ada yang namanya skripsi ya Kak, adanya itu project writing, jadi kayak mini tesis Iya, gitu. project writing, betul. Ya, Betul, jadi betul. ada tugas akhir ya Kak di akhir apa di akhir studi. Nah, kemudian untuk jam pembelajarannya juga sangat-sangat em, apa ya sangat-sangat singkat. Kalau kita bandingkan ya untuk di Indonesia kan biasanya kita masuk kuliah jam 8 pulang jam 4 gitu. Ada ya 3 sampai 4 matkul biasanya. Nah, sedangkan kalau LS Dalam satu hari, betul. cuma 3 jam saja Kak dalam sehari. Dalam sehari modulnya itu 3 jam dan setelah itu Kak bisa bisa melakukan kegiatan yang lain, entah mengerjakan tugas, entah mau apa nyambi em, karir misalnya ada yang lagi freelance misalnya kalau teman-teman ini ya ambil kelas online ya. Jadi bisa sangat-sangat em, tidak menyita waktu juga untuk kuliahnya. Kemudian untuk karir opportunity-nya juga banyak, bisa jadi akuntan. Jadi tidak selalu di bank ya Kak untuk jurusan Iya, betul. accounting finance. Jadi bisa menjadi akuntan, kemudian tax konsultan, kemudian perusahaan-perusahaan multinasional biasanya pasti akan butuh yang namanya apa orang-orang yang dari jurusan accounting dan finance sehingga tidak perlu takut untuk setelah lulus apakah ada jenjang karir yang jelas nih terutama kalau misalnya di Singapura sendiri kita tahu ya Singapura sebagai negara pusat bisnis dan juga finance sehingga demand-nya pasti sangat tinggi dan jurusan ini pasti akan sangat-sangat dicari dan dibutuhkan lalu em, untuk beasiswanya, karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Sandi, biayanya sangat-sangat affordable, sehingga untuk yang S1 eh,
tidak ada beasiswa, adanya di S2. Itu pun juga parsial ya, parsial untuk beasiswanya. Parsial. Toh juga dengan tanpa beasiswa sudah sangat affordable ya Pak untuk biaya Affordable. Betul banget. dibandingkan private school yang lain. Seperti itu. Oke, ah mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita di hari ini. Semoga banyak insight yang teman-teman dapatkan dari Pak Sandi yang sudah sangat detail menjelaskan tentang accounting and finance LSBF, dan ini juga sangat sangat menarik gitu. Biaya kuliahnya affordable, kemudian bisa blended learning, kemudian em, apa tidak perlu skripsi ketika selesai masa studi. Jadi sangat-sangat cocok untuk teman-teman mencari tahu lebih jauh nih tentang LSPF. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan setelah sesi ini, bisa kontak saya di Tutorial Plus. Eh, dan terima kasih juga untuk Pak Sandi untuk penjelasannya di hari ini sangat-sangat rinci sekali, sehingga teman-teman yang mungkin masih bingung atau masih banyak pertanyaan, hari ini semoga terjawab sudah ya pertanyaannya. Oke, ya sisa 2 menit lagi mungkin kita bisa foto bareng ya. Oh iya. Oke, kita bisa foto bersama dulu sebelum kita tutup. Oke, Pak Sandi masih share screen Kak? Oke. Oke teman-teman yang hadir di Zoom ini mungkin bisa open kamera. Kita foto bersama dulu nih. Dan teman-teman yang misalnya tadi ketinggalan atau telat join, tenang saja, kita juga ada live streamingnya juga di YouTube, sehingga teman-teman bisa cek lagi nanti di sana. Oke, ayo bisa open kamera teman-teman. Ya, sambil menunggu kita foto ya. Oke, Muhammad Salim Mustajab. Oke, kita foto. Satu. Kita tunggu dulu kali ya, Pak. Sepertinya masih loading nih. Oke, ada lagi yang mau open kamera? Oke, kita foto sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk waktunya Pak Sandi dan teman-teman semuanya. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari sesi ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi tentang LSBF Singapura, bisa kontak teman-teman di Tutorial, bisa kontak saya. Dan terima kasih juga untuk Pak Sandi untuk waktunya hari ini. Semoga kegiatan Pak Sandi hari ini lancar. Dan ya, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Oke, mungkin Pak Sandi ada yang ingin di ini istilahnya last speech untuk teman-teman yang hadir. Oke, sebenarnya tidak ada dari saya, Stay. Everything is good. Jadi, good luck for your plan. Dan kalau ingin mendapatkan informasi lebih tentang LSPF, kalian juga kontak, kita bisa plan one-on-one session. Dan pastinya, accounting and finance adalah salah satu bidang yang cukup menjanjikan, baik itu di Singapura atau pada saat kalian pulang ke Indonesia. Because every business pasti memerlukan analisis dari sisi accounting dan juga finance-nya. Gitu. Jadi tidak perlu takut nganggur ya, Pak. Oh iya, betul banget. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Sandi. Terima kasih, teman-teman semua. Selamat pagi dan sampai ketemu di Zoom sharing session selanjutnya. Bye-bye. Iya. Bye.